الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فيا أيها الطالبون ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kembali kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Allah lah yang patut dipuja dan dipuji, karena segala pujian hanya milik Allah sang terpuji. Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan pegunungan sebagai bahan pertimbangan kepada kita. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah lautan penuh ombak, penuh badai, tak ada yang bisa menyelamatkan kita. Seharusnya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, baru engkau berdoa kepada Allah. Setelah engkau tahfiz arba'in an-nawawi, engkau menghafal matan al-jurumiyah, setelah engkau menghafalnya, maka ucapkanlah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ruh junjungan alam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Seorang kolumnis Amerika, sastrawan, pemikir dunia, yaitu Michael Hart, di dalam bukunya pernah menafsirkan, pernah menulis bahwasanya ada 100 tokoh yang paling bersejarah di dalam dunia. Maka Michael Hart menempatkan yang pertama, yang paling bersejarah adalah baginda Rasul. Tidak ada angka kepada Rasul, tidak ada huruf kepada Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami selaku khatib tidak pernah bosan dan jemu-jemunya untuk mengajak diri khatib pribadi, khususnya kaum muslimin, para adik-adikku, para kawan-kawanku dan para guru-guruku, satu konsep, satu planning, satu agenda ke depan, biimtithalil awamir wa jatinabun nawahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan uraian senja yang mulai hilang, mentari telah masuk kepada duanya. Senja merah mulai pulang, hingga malam hampir tiba. Hamparan embun di waktu pagi, sinar rembulan di saat tibanya malam. Beginilah panggung kehidupan berputar seperti roda sejarah menggilas masa. Masa depan adalah khayalan, berputar seperti roda kehidupan. Masa lalu hanyalah sebagai pose terindah di dalam kehidupan. Lantas Dr. Piller, seorang finansial dunia, dalam bukunya dikutip oleh Robert Kiyosaki, pernah meramalkan bahwasanya nanti pada abad yang akan datang kita akan berada di abad krisis industri. Bahkan seorang Albert Einstein, pemikir dunia, pernah mengatakan sekiranya manusia bisa berjalan lebih cepat daripada cahaya matahari, niscaya ia mengetahui masa depan kesuksesannya. Sidang pendengar jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari argumentasi di atas, dari ungkapan ibarah di atas, maka terketuklah dalam diri khatib pribadi untuk membawakan judul, yaitu jadikanlah sejarah sebagai pembelajaran di setiap problematika. Hadirin sidang pendengar jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Imam Al-Bukhari
lahir pada tahun 194 Hijriah di Bukhara dan diwafatkan pada tahun 256 Hijriah di Bukhara juga, dan mempunyai kitab yaitu Sahih Bukhari, dan salah satu tabi'ut tabi'in. Dikutip beliau daripada hadis daripada Umar bin Hafiz dalam hadisnya mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah berkata, hadithu an bani Israila wala haraj, pelajarilah daripada bani Israel dan jangan engkau berlebih-lebihan. Hadis ini dapat kita pahami bahwasanya begitu pentingnya sejarah, begitu pentingnya kisah, karena semua manusia mempunyai kisah. Imam Syafi'i mempunyai cerita, Mustafawiyah mempunyai agenda, bahkan Indonesia mempunyai sejarah yang tak terlupakan. Pantas seorang legendaris bangsa dibanggakan di Amerika, disegani di Indonesia, karismatik bangsa terkenal dengan namanya Bung Karno pernah mengatakan, jas merah jangan sekali-kali pernah lupakan sejarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemikir daripada Eropa pernah mengubah dalam sebuah tulisannya bahwasanya kehidupan ini sepertilah tak layak jam dinding. Bagaimanakah sifat jam dinding? Jam dinding selalu berputar tepat di pukul 1, lalu berputar ke pukul 2, 3, 4, 5 dan kembali ke pukul 1. Begitu juga lah dengan sejarah. Sejarah berputar mendampingi masa, karena begitulah arah kehidupan, selalu berputar seiring bergantinya waktu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam suratul A'raf ayat 176 yang berbunyi, faqsisul qasas la'allakum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada mereka agar mereka supaya berpikir. Saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa pemudalah aset masa depan bangsa. Subhanul yaum rijal god. Pemuda hari ini adalah pemimpin kader di masa depan nantinya. Untuk itu, wahai para adik-adikku, lekaslah engkau belajarlah dengan giat belajar sungguh-sungguh. Kelas 7 adalah akhir daripada sebuah pertempuran di saat ini. Engkau mempunyai waktu 6 tahun lagi. Yang kelas 2 5 tahun lagi, yang kelas 3 4 tahun lagi. Selagi jiwa masih ada di dada, teruslah berkarya. Selagi kaki masih bisa melangkah, teruslah berlari. Ubahlah runtuhan menjadi istana dan bangunan, pasir menjadi sebuah yang berharga. Engkau hafal Jurmiyah, engkau hafal hadis Arba'in An-Nawawi, engkau hafal Kawakibut Durriyah. Jangan contoh abang-abangmu ini, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, karena semua ini adalah sejarah. Engkau mempunyai sejarah, abang mempunyai sejarah, guru-guru kita mempunyai sejarah. Coba kita petik daripada sebuah sejarah, berapa banyak ulama kita yang dibunuh, berapa banyak ulama kita yang dihina. Maka di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, kita tercantum sejarah, walaupun menyakitkan, namun kita tetap berdoa kepada Allah, taat kepada Allah. Kita doakan guru-guru kita doakan pesantren kita, agar Allah mengangkat derajat sekolah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seorang pelajar haruslah mencontoh daripada sejarah para ulamanya. Seorang dokter haruslah mencontoh seorang ulama Ibnu Sirin, seorang ulama yang pandai dalam pengobatannya. Seorang guru hendaklah mencontoh Luqmanul Hakim yang Allah muliakan namanya di dalam Al-Qur'an, yang mendidik anaknya sehingga taat kepada Allah. Seorang pejabat mencontoh daripada apa yang diajarkan oleh Allah, mencontoh para regenerasinya. Semua kita haruslah mempunyai sejarah, haruslah belajar daripada sejarah. Hari ini kita pemuda, besok kita orang tua. Hari ini kita orang tua, besok kita tua renta. Satu kata untuk para pemuda, ukirlah kata, bangunlah jiwa. Masa ada karena cita, cita ada karena kita. Anda, aku, dan kita semua adalah sejarah. Mari kita semua belajar daripada kisah, mari kita semua belajar daripada sejarah. Jadikan sejarah penyemangat hidup. Tarjun najah walam tasluk masalikha annas sabina al jabs. Jika engkau ingin sukses, wahai para adikku, wahai para kawan-kawanku, jika engkau ingin sukses, tarjun najah walam tasluk masalika annas sabina al jabs. Jika engkau ingin sukses,
engkau tak menjalani jalannya, ingat, sering ingat, dan ingat perahu takkan pernah terlayar di tengah-tengah daratan. Mudah-mudahan daripada khutbah yang sedikit ini dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita belajar daripada sejarah untuk mengambil cita-cita kun rajulan rajulun bittara himmatus syaraya. Bagi para pemuda dan pemuda, jadikanlah dirimu kakimu di bumi, tekadmu sampai ke surya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita.